Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from 9 room 3. We want to present to you our perform assessment. Memperkenalkan kami dari kelompok 3, ingin memperkenalkan yang beranggotakan saya Alexander Makaras Westin. Di sebelah saya ada Nanda, di sebelah Nanda ada Glenn, di sebelah Glenn ada Mikris, di sebelah Mikris ada Gaby, di sebelah Gaby ada Wulan, di sebelah Wulan ada Jessica, di sebelah Jessica ada Rafika, di sebelah Rafika ada Anissa. Kami ingin membahas pelajaran yang memiliki mapel, IPS, IPA, dan matematika. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Nur Maharani akan membahas materi tentang pencemaran lingkungan di sekolah. Perlu kita ketahui, sebagian besar pencemaran lingkungan di sekolah terjadi karena kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan. Contohnya, membuang sampah sembarangan di selokan, di laci, atau di tanaman. Dampaknya sangat besar bagi kita semua. Yang pertama, pencemaran lingkungan dapat merusak pemandangan yang seharusnya indah. Yang kedua, pencemaran lingkungan dapat membuat bau yang tidak sedap sehingga membuat lingkungan tidak nyaman bagi kita semua. Yang ketiga, dampaknya bisa berbagai macam penyakit seperti penyakit DBD, diare, atau kutis. Yang keempat, pencemaran lingkungan juga dapat menurunkan tingkat kenyamanan dalam belajar dan mengajar di sekolah. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dengan saya Teresya Wulandari, saya akan menjelaskan pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti lakes, rivers, ocean, and groundwater due to human activities. Pencemaran air bisa terjadi karena berbagai hal, dimulai dari aktivitas rumah tangga sehari-hari yang menghasilkan limbah, aktivitas industri pabrik, aktivitas peternakan, maupun pertanian, dan masih banyak lagi. Penyebab pencemaran air dapat dibagi menjadi dua, sumber kontamina langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi effluent yang keluar industri, TPA sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Berikut adalah sumber pencemaran air. 1. Limbah industri, bahan kimia, cair maupun padat, dan dari sisa-sisa bahan bakar seperti tumpahan minyak dan oli, kebocoran pipa, minyak tanah yang ditimbun dalam tanah. Rumah tangga, limbah cair seperti sisa mandi, MCK, sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, batu, baterai, sampah cair seperti deterjen dan sampah organik. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang dampak pencemaran tanah. Bersama dengan saya, Gabriela Kusni. Apakah kalian tahu apa saja dampak dari pencemaran tanah? Pencemaran tanah terjadi ketika bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan merusak lingkungan tanah alami. Dampaknya sangat kompleks dan berdampak pada kesehatan, ekosistem, serta pertanian. Dampak langsung pada bidang pertanian, pencemaran tanah mengurangi tingkat kesuburan dan struktur tanah. Seperti yang digambar tersebut, itu terdapat banyak sekali sampah-sampah pada sekitaran sungai yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen. Selain itu, pencemaran tanah juga berdampak pada ekosistem. Tanah yang tercemar dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam keberagaman hayati di dalamnya. Jadi teman-teman, sangat penting bagi kita untuk memahami dan mengurangi pencemaran tanah agar kita dapat menjaga kesehatan lingkungan dan berlanjutan ekosistem. Mari kita bersama-sama berperan aktif dalam melindungi tanah kita agar tetap sehat dan lestari. My name is Anissa Hani Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan materi polusi suara. Apakah kalian pernah mendengarkan klakson di pagi hari saat jalanan padat? Klakson di pagi hari salah satu contoh polusi suara yang sering kita alami. Polusi suara atau pencemaran suara dapat mengganggu ketentraman makhluk hidup di sekitarnya. Beberapa sumber polusi suara yang termasuk pengerasan suara yang berlebihan. Ada beberapa penyebab polusi suara yang sering kita dengar sehari-hari. Salah satunya adalah lalu lintas. Klakson kendaraan dapat menghasilkan suara antara 90 hingga 100 desibel yang bisa sangat mengganggu. Klakson mobil, konser musik, sirena, bahkan suara pesawat terbang dan mesin di pabrik. Semuanya salah satu contoh-contoh polusi suara yang sering kita alami sehari-hari. Jadi, mari kita bersama-sama mencari cara untuk mengurangi polusi suara di sekitar kita.
Kita bisa mulai dengan lebih memperhatikan penggunaan klakson dan berusaha untuk tidak menambahkan kontribusi terhadap polusi suara ini. Saya Mikris Lendi Saragi dari SMP Negeri 1 Sapir. Saya akan menjelaskan 5 cara untuk menanggulangi pencemaran tanah. 1. Pengurangan penggunaan sampah plastik. Plastik juga mencemari tanah. Sampah kantong plastik ini kadang nggak hanya dibuang di sungai, danau, atau laut saja, tetapi kadang ada yang dikubur di dalam tanah. Selain mencemari air dan tanah, plastik juga berbahaya bagi kesehatan manusia. 2. Daur ulang sampah. Melalui daur ulang, kita dapat mengurangi jumlah sampah plastik, logam, kaca, dan karet yang mencemari tanah. 3. Penanganan limbah deterjen. Menampung limbah deterjen dalam bak penampungan untuk proses pengendapan dan penjernihan sebelum dibuang. 4. Pemeliharaan lapisan humus. Pemeliharaan lapisan humus penting untuk keberlanjutan tanah dengan melibatkan praktik-praktik seperti rotasi tanaman, pengomposan, dan pertanian tanpa olah tanah. 5. Remediasi dan bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Sedangkan bioremediasi salah satu metode pengendalian pencemaran tanah tercemar polutan berbahaya seperti logam berat. Bioremediasi menggunakan bantuan mikroorganisme atau enzim dalam menurunkan tingkat pencemaran logam pada tanah. Seperti itulah cara-cara yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran tanah. Terima kasih. Di sekitar kita pastinya ada banyak sekali sampah-sampah, bahan kimia, dan lain-lain. Contohnya seperti bangkai kotoran, sisa makanan, kotoran hewan atau manusia, hingga adanya jasad-jasad makhluk hidup seperti jasad-jasad makhluk hidup hewan. Itu semua bisa menyebabkan adanya virus-virus atau bakteri yang bisa merusak lingkungan sekitar dan adanya pencemaran biologis pada sebagian besar di bumi ini. Nama saya Alexander Marcus Resin akan saya lanjutkan. Manusia barangkali membuang sampah-sampah hingga membunuh. Bahkan ada juga pabrik-pabrik yang membuang bahan kimia langsung ke tempat-tempat yang dijaga, tanah, sungai, dan hutan. Contohnya pencemaran biologis di air. Jika ada bangkai burung di dalam kolam atau sampah, maka bangkai tersebut akan menarik virus dan bakteri yang menyebabkan ada penyebaran, yang akan merusak kualitas air kolam dan dapat mengubah warna air dan kesegarannya. Contoh yang kedua, pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah atau jasad hewan. Yang dari sampah tersebut juga membawa virus ke tanah yang akhirnya membuat tanah tersebut tidak subur. Terima kasih. Perkenalkan, namaku adalah Glenn Sadrak Mersindaun dan saya akan menjelaskan 6 cara untuk mencegah pencemaran air. Oke, yang pertama adalah mengelola limbah. Mengelola limbah secara efektif adalah kunci untuk mencegah pencemaran air. Yang kedua adalah praktik pertanian tanpa menggunakan pestisida. Pestisida yang berlebihan dapat menimbulkan pencemaran air. Kita bisa menggunakan pupuk alami daripada menggunakan pestisida. Berikut adalah petani yang menggunakan pestisida. Yang ketiga adalah konversi tanah. Erosi tanah adalah penyebab utama pencemaran air. Praktik konversi tanah seperti pembuatan terase dan penanaman vegetasi penutup tanah. Contoh konservasi tanah di pertanian ini saja. Maaf agak gelap. Oke, yang keempat adalah pengurangan penggunaan plastik. Plastik adalah salah satu sumber pencemaran air yang signifikan. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dapat mencegah pencemaran air. Yang kelima adalah pendidikan masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kualitas air dan dampak negatif pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Berikut adalah aktivis yang memberikan pendidikan kepada murid-murid di sekolah. Bisa dilihat ya, ini adalah murid-murid setelah mendengarkan pendidikan dari aktivitas berikut. Mereka membuang sampah. Oke, yang keenam adalah mengendalikan pencemaran industri. Industri harus mematuhi peraturan lingkungan yang ketat dan menggunakan pengendalian pencemaran untuk mencegah limbah industri mencemari air. Sekian adalah 6 cara untuk mencegah pencemaran air. Terima kasih. Beberapa bulan terakhir banyak kasus flu yang menjangkit siswa akibat polusi udara di Jabodetabek yang membuat kesehatan dan proses belajar mereka terganggu. Namun, dari penelusuran di sejumlah sekolah, para siswa masih melakukan aktivitas belajar seperti biasa dengan kondisi sehat.
Meskipun begitu, perlu upaya untuk memperhatikan kesehatan siswa di satuan pendidikan karena dampak buruk polusi sangat besar, terutama bagi anak-anak. Peneliti Global Health Security sekaligus ahli kesehatan lingkungan Diki Budiman menyampaikan anak-anak rentan terpapar polusi udara. Mereka yang banyak beraktivitas di luar ruangan menjadi sangat rentan terdampak paparan polusi udara seperti ISPA. Temuan tersebut diungkap para peneliti dari Cina dan Amerika Serikat. Kebanyakan orang mungkin mengira kalau penyebab polusi suara hanya bisa ditemukan di kota-kota besar. Padahal di kondisi ini juga bisa terjadi di pinggiran kota dan bahkan daerah terpencil sekalipun. Untuk mencegah dampak negatif polusi suara, berikut beberapa langkah sederhana yang bisa Anda lakukan. 1. Gunakan peredam suara. 2. Gunakan barang elektronik dengan bijak. 3. Pilih suara yang tenang. 4. Santai. 5. Lakukan perubahan yang lebih besar.